Masih aman lah antara full dan low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi saya barusan ngisi air washer nih, sama cek oli mesin. Nah, ini kemarin di perjalanan arah ke sini kehabisan. Kehabisan. Nah, beda sama yang BMW kan ada sensornya tuh. Kalau sebelum habis dia bisa ngasih tahu tuh. Kalau ini ya begitu habis ngasih tahunya nggak keluar airnya, nggak ada sensor apa-apa. Nah, kalau yang BMW yang E90 itu udah nggak ada dipsticknya. Jadi full yang ngasih tahu bahwa olinya kurang atau enggak itu dari komputer, ya, dari komputer. Kita nggak bisa ngecek fisiknya, nggak bisa ngecek aktual olinya kecuali dikuras. Bener nggak nih sensornya bilang kurang dan aktualnya kurang, bener apa enggak? Nah, itu nggak bisa tahu. Nah, kemarin itu kondisinya adalah terakhir saya top up oli mesin yang si merah itu di 110.000 km. Kemudian saya pakai perjalanan termasuk yang panjangnya kemarin ke mudik ke Blitar, Surabaya, kemudian Solo, Wonogiri, balik lagi ke Cikarang, total 2000 km. Total 2000 km itu semula setelah top up itu full, ternyata setelah itu hasilnya setelah 2000 perjalanan kok agak-agak ini ya, tipis. Padahal pengisian sebelumnya itu 6000 km dia baru minta top up. Nah, ini udah dipakai 2000 km kok termasuk terlalu tipis. Padahal kemarin itu oil coolernya, packingnya udah diganti. Nah, saya nggak tahu nih. Tetap kita ikuti aja nanti perjalanannya. Cuma seharusnya ganti olinya itu ada di bulan Mei 2024. Tapi ternyata karena saya pakai perjalanan terus ya, termasuk beberapa kali mudik, dia jatuh tempo servisnya udah mau nyampe nih. Kalau nggak salah sih 500 km lagi udah harus ganti oli. Belum Mei 2024, tapi 10.000-nya sudah mau tercapai. Kondisi olinya udah tipis. Jadi kayaknya sih duluan waktunya servis sih. Duluan waktunya ganti oli dibanding saya nungguin olinya nih habis di berapa ribu kilometer. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini sudah harus ganti oli full. Nah, karena nanti kalau ganti oli full ya berarti kita lihat lagi, kita pantau lagi kapan harus top up-nya setelah ganti oli. Kalau oil coolernya bersih setelah ganti packing itu bersih, nggak ada yang rembes. Cuma kemarin ternyata konsumsi olinya banyak banget ya. Padahal cuma 2000 km perjalanan. Cuma memang karena tol terus ya, ngabisin tol terus, apalagi kenceng banget. Sampai 200 km per jam, ada videonya nanti saya selipin. Itu di tol Surabaya juga saya pakai kenceng, ngaruh apa enggak itu di kinerja mesin dan mengkonsumsi oli ya nggak bisa dipastiin sih, cuma nanti pengalamannya sih seperti itu ya. Jadi kita lihat nanti perkembangannya setelah ganti oli full. Kilometer saat ini 112.367. Jadi sudah 2000 km sejak top up oli ya. 2000 km sejak top up oli. Kita matiin. Ini kan harus memenuhi aspek transparansi.
Selanjutnya kita nyalain. Dalam kegiatan funding ini harus selesai dalam 2 tahun. Dibagi dalam Nah, indikator servis jatuh tempo 500 km lagi. dijabarkan kembali. Kita cek status olinya ya teman-teman. Setelah perjalanan 2000 km, vehicle status, engine oil level. Nah ini, menurut saya sih engine oil level setelah 2000 km dan levelnya segini itu nggak normal sih, nggak normal. Mestinya ya masih harus tetap di atas 2000 ya, karena kemarin aja itu setelah 6000 baru berkurang. Dan biasanya seperti ini tuh tanda-tanda bahwa dia bakalan minta top up. Jadi ini tanda-tanda nggak sehat nih, kayaknya begitu. Kita lihat voltnya, no volt, oke. Ya, 500 kilo, sementara kondisi olinya seperti sudah menipis ya. Apakah lebih cepat jatuh tempo servisnya atau lebih cepat olinya minta top up? Kita lihat ya nanti. Kemudian bisa terjadi duplikasi kegiatan anggaran. Setelah beberapa hari dan beberapa malam berlalu, kemudian terjadilah. Kali ini kita mau cek olinya ya. Di odometer 113.676 km. Kita cek kondisi oli mesinnya. Vehicle information. Nah, jadi oil level at minimum, minta tambahan oli udah ini ya. Nah, waktu itu saya top up di 110.000 pas ya. Jadi di 3.600 dia udah minta top up. Sebelumnya di 6.000. Saya ingat waktu itu 110.000, habis itu kita pakai perjalanan jarak jauh, mudik di kecepatan tinggi ke Blitar, Surabaya, Solo, balik lagi ke Cikarang. Saat itu udah tipis. Olinya langsung tipis itu, padahal habis di top up. Jadi di 3.600 dia sudah minta top up oli. Ya ini berarti masih PR sih. Ya meskipun oil coolernya, gasketnya itu sealnya udah diganti, tapi ternyata dia masih vampir oli sih. Ngeri-ngeri sedap juga nih, belum ketahuan sih penyebabnya. Meskipun tetap masih ada suspek, ada yang diduga masih ada rembesan di cover cylinder headnya. Ya nanti kita cek lagi lah. Sekarang berarti harus top up. Kita matikan dulu, pasti ada warningnya nih. Nah, ada gongnya, gong of horror kalau di BMW. Olinya waktunya top up. Ini bro. Ini stok oli terakhir saya nih, yang 5W40. Masih ada setengah liter lah. Tuh, masih setengah liter. Kita pakai top up dulu lah. Ya, jadi top up oli di 3.600. Enggak, oliku alarm. Udah nambahi. Jadi terpaksa top up oli.
100 kilo Pak nambah Pak. Apa nih? Oli deh. Iki kemarin itu pas aku ngonten 6.000 kilo. Lah terus kan habis itu tak pakai mudik Blitar, Surabaya, Solo, Wonogiri, Cikarang. Pokoknya kecepatan tinggi kuwi tol Surabaya kuwi. Kuwi langsung kerasa kuwi. Loh kok langsung anu ya, kayak meh minta top up gitu. Lah iki 3.600 dia minta top up. Jadi setengahnya sebelumnya. Padahal ini udah dibetulin nih. Ini sebelumnya rembes iki, filter apa jenenge? Cooler olinya, oil cooler. Belum tak durungnya rembes. Berarti suspeknya tinggal ini doang. Cover cylinder head kan ada vakum itunya tuh. Nah, ini kan rembes iki. Sing liyane sih garing. Berarti oli ini nggih. Iya, uapnya itu. Uapnya naik. Kayaknya sih suspeknya tinggal itu sih. Sing liyane Tapi bukan karena kurangnya kebakar ngebul kan? enggak, wis ora ngebul. Wis gak ono sing ngebul, gak ono sing netes juga. Sebelumnya ngebul Mas. Iya. Iki wis ning BMW ke ini bengkel-bengkel juga paling tinggal itu doang suspeknya. Kalau di BMW-nya ganti ini semua, cover cylinder head 4,5 juta. Nah, kalau di bengkel-bengkel biasa ganti ini. Tapi ya iki ya ora ono sing jamin iki barang apik juga. 300.000 sampai 800.000 iki nih. Apa jenenge vakum apalah itu namanya. Wis ganti sebenarnya dulu. Tapi habis diganti sembuh. Ya lama lah sampai mulai ada top up lagi itu jarak lah. Kayaknya dulu sembuh kali ya, cuma mungkin dia nggak bertahan lama juga. Berarti kan ikan problem betul di cover head-nya, Bang. bukan kayak ininya aja, kayaknya ini. Oh, kalau packing semua udah ganti. Iya. Anu kali apa? Ya mesin kinerja tinggi kali, emang kabeh tekanan tinggi, panasnya juga tinggi gitu. Komponennya nggak harus juga sih. Kesimpulannya sementara gitu teman-teman. Saya masih harus top up. Yang pertama kemarin di 6.000 km, yang terakhir ini di 3.600. Jadi BMW saya ini masih vampir oli, masih minum oli mesin, ya. Dan kayaknya sih itu berhubungan sama kinerja sih. Waktu 6.000 itu mungkin saya makainya slow moving lah ya, gitu. Paling cuma berangkat kerja atau ada sih mudik tapi mungkin kecepatan sedang aja. Rata-rata saya mudik malam males ngebut juga gitu kan. Nah, ketika dipakai di kecepatan tinggi, kenceng, panas dan sebagainya, mungkin dia lebih banyak tuh penguapannya atau rembes, bukan rembes sih kali ya. Pokoknya kayaknya menguap lah. Konsumsi oli mesinnya oleh mesinnya ini lebih banyak sehingga di 3.600 dia harus top up. Yang ya intinya kesimpulannya ya intinya sih belum ketahuan penyebabnya sih ya. Kapan atau bagaimana ini bisa dihentikan tuh ininya apa namanya vampir olinya ini bisa berhenti kalau diapain. Jadi masih harus dicari tahu sih ya. Nggak tahu nanti harus gimana. Kita coba lagi lah nanti cek-cek bengkel juga, nanya lagi. Ada kemungkinan sih itu yang cover silinder headnya itu kan ada vakum valve-nya itu yang harus yang udah rembes, kayaknya harus diganti. Karena kayaknya dulu begitu itu diganti agak lumayan jarak jauh juga sih, nggak top up oli sih ya, agak lumayan berjarak mungkin setahun atau 2 tahun tuh nggak top up oli. Cuma ya nggak tahu juga, nggak bisa mastiin juga sih ya. Nah, kecuali nanti udah dicoba ya. Ini sebentar lagi saya juga sudah harus ganti oli ke apa namanya, rencananya sih ke tunas BMW, jadi nanti sekalian ditanyain. Jadi gitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat pengalamannya, ceritanya untuk teman-teman yang mengalami hal yang sama, bisa sharing juga pengalamannya di komentar. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen-komen ya. Tonton terus video-video kami selanjutnya. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.